bagi nama Tuhan. Dapati kami semua yang hadir pada kesempatan malam yang luar biasa ini, di mana Tuhan izinkan kami boleh mempersembahkan puji-pujian bagi Engkau, Raja di atas segala raja, memberikan segenap kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pada malam hari ini lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu menguasai kami sekalian. Dan tidak ada satupun di antara kami yang malam ini pulang dengan sia-sia. Kami rindu kebenaran itu menjadi bagian hidup kami. Kekuatan Allah yang mengubahkan hidup kami. Kuasa Tuhan yang melepaskan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Nyatakan itu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus, pimpin kami dalam pemberitaan ini Bapa. Curahkan roh hikmat dan pengertian. Dan kami tidak izinkan cara kerja iblis dengan apapun itu Tuhan untuk mencuri bagian firman Tuhan. Kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Tuhan ambil alih sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami semua yang siap diberkati malam hari ini. Bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Jangan duduk. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bilang samping kiri kanan, malam ini kamu luar biasa. Kalau dia masih nona-nona, bilang kamu terlalu cantik malam ini. Kalau dia masih nyong-nyong, bilang kamu ganteng malam ini. Kalau dia sudah oma-oma, mama-mama, juga bilang mama terlalu cantik ini malam. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan saudaraku, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam ini malam yang luar biasa. Saudara, saya ingin berbagi berkat firman Tuhan pada malam hari ini tentang iman, ya. Saudara, tentang iman ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Saudara, yang membedakan kekristenan dengan ajaran-ajaran lain, yang membedakan kitab sucinya kita dengan kitab sucinya ajaran-ajaran lain adalah bicara soal iman. Iman menjadi dasar dari kekristenan. Iman menjadi fondasi dari kekristenan. Iman itu betul-betul yang membuat Kristen ini menjadi berbeda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, makanya Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan yang tidak pernah kita dengar. Itulah yang dinyatakan Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Alkitab juga berkata dalam kitab Roma bahwa tanpa iman segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah dosa. Karena itu kekristenan tidak bisa berjalan, kekristenan tidak bisa hidup kalau tidak didasari oleh yang namanya iman. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, kamu benar beriman? Bilang dulu, kamu benar beriman? Ya, saudara, malam ini kita akan lihat apakah kita sungguh beriman atau tidak. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mendahului pembacaan bersama dengan saudara. Yang pertama 1 Yohanes pasal kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Oke, tampilkan kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Ya, sudah ada di layar slide kita. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab di dalam kebenaran yang bertolak dari iman, dan seperti ada tertulis, orang benar
Saudara lihat, Alkitab memberikan catatan yang jelas buat kita bahwa semua kita yang percaya kepada Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah. Dalam ayat 16, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu yang membuat saudara mulai dipimpin, bertolak dari iman, dipimpin kepada iman. Sebab ayat 17 bagian terakhir mengatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara, Rasul Paulus mengatakan lebih rinci lagi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Tampilkan kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Mari kita akan membaca ayat ini juga bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya atau beriman, bukan karena melihat. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kekristenan mengajarkan dengan jelas bahwa waktu kita menjadi percaya kepada Yesus, kita mulai hidup di dalam iman, dipimpin kepada iman, dan saudara terus dibawa kepada iman, bertolak di dalam iman. Kita bukan saudara mengiring Tuhan dengan melihat, kita bukan mengiring Tuhan dengan saudara penglihatan kita, saudara kemampuan kita, tapi kita mengiring Tuhan dengan berdasarkan iman atau percaya kepadanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya di dalam kekristenan saya ulang, iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Waktu Martin Luther mulai memprakarsai reformasi gereja, salah satu hal yang diangkatnya adalah sola fide atau hanya karena iman. Sebab kita semua menjadi Kristen selama itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Perhatikan, saya bacakan Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 9. Oke. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-10, 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, saya ulangi lagi, inilah kekristenan. Jadi orang Kristen memulai segala sesuatu dengan iman. Dalam perjalanannya iman, dalam keselamatannya iman, dalam hidupnya seutuhnya hanya karena iman saja. Amin. Ya, tapi sekarang saya mau buka begini sudah. Dalam realita ada 5 tipe. Mungkin 4 atau 5 ya. Sebentar kita akan lihat. Ada 5 tipe orang Kristen ini. Yang bilang percaya, yang bilang iman. Ini ada 5 tipe, saudara. Tipe yang pertama, Alkitab bilang begini, saudara. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Perhatikan ayat ini. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 8. Ayat ini tadi malam sudah baca, 15 ayat 8. Ini ayat tadi malam kita sudah baca, tapi saya mau bacakan lagi. Ini salah satu tipe orang Kristen. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Jadi ada orang Kristen tipenya model kayak begini. Tipenya dia memuliakan Allah, tapi sebenarnya hatinya jauh. Nah, orang Kristen begini sebenarnya bukan Kristen beriman. Ini saya sebut Kristen liturgi. Kristen liturgi karena memuliakan Allah itu ada dalam bagian liturgi gereja. Ada bagian dalam saudara sebuah tata ibadah gereja. Jadi orang-orang Kristen yang liturgi, orang-orang Kristen yang tata ibadah gereja saja yang menjadi bagian dalam hidupnya, dia hanya tahu memuliakan Allah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itu yang tadi malam saya ngomong di sana, saudara. Dia pemuka ini ada di dalam gereja. Mulut komak kamik memuliakan Allah. Ya saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, saudara. Tapi itu dia punya pikiran bukan di sini. Ya. Pikirannya itu ada di Nusa Langga, ada di Baat. Pikirannya ada di mana-mana. Hatinya tidak ada di dalam gereja.
Kristen yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, lihat Roma pasal 10 ayat yang kedua dan ayat 3. Kitab Roma pasal 10 ayat 2 dan ayat 3. Kitab Roma 10 ayat 2 dan ayat 3. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Yang ini terlalu rajin untuk Tuhan. Jadi pelayanan di mana saja dia ada. Ya saudara, ini orang pembangunan gereja dia yang sumbang paling banyak. Ini orang saudara pokoknya tiap hari dia suka beribadah. Dia giat sekali untuk Allah. Tetapi 1, 2, 3 jemaat Tuhan membaca, tanpa jadi ada banyak Kristen-Kristen yang rutinitas. Tadi itu adalah Kristen liturgi, sekarang Kristen rutinitas. Rajin gereja, rajin ibadah, rajin membantu pekerjaan Tuhan. Semua rajin habis saudara. Tetapi itu hanya dilakukan tanpa pengertian yang benar tentang Allah. Waduh, kalau Kristen model kayak begini juga nanti sia-sia. Jadi bukan Kristen yang beriman. Perhatikan ayat 3. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka ibadah, tapi yang mereka taati bukan firman Allah. Yang mereka lakukan bukan kebenaran, karena mereka cuma rajin gereja, cuma rutinitas gereja, tapi firman Allah tidak dipahami sama sekali. Saudara yang diberkati, itu Kristen rutinitas. Jadi sudah dua ya. Satu, liturgi, itu hanya ikomat kamit. Yang kedua, rajin mau mati. Kadang-kadang orang belum mandi, lonceng pertama dia sudah buka pintu gereja. Ya saudara. Tapi yang dia lakukan setiap hari dalam hidup itu bukan Alkitab, bukan kebenaran. Ada ini tipe-tipe model kayak begini. Dan saudara yang diberkati Tuhan, kenapa dia bisa begini? Mari saya mau tunjukkan ayat ini, Hosea pasal 4 ayat 6. Kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ibadah tapi tidak kenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara yang berkata Tuhan, kenapa mereka tidak mengerti firman? Kenapa mereka tidak memahami tentang Tuhan? Ini ayat bilang, karena mereka yang tolak pengenalan, mereka yang tidak mau dengar firman dengan baik, mereka yang dengar firman telinga kiri tebus telinga kanan, mereka yang dengar firman tetapi saudaraku sama ke batu piak, yang dimana kalau itu firman pindah tempias kembali parkir di tembok, lari keluar setan yang tangkap. Saudara yang diberkati Tuhan, itu bahaya sekali. Kalau Kristen begini hanya nanti penuh gereja, ya. Makanya Kristen model kayak begini, saudara diberkati Tuhan, yang dilakukan bukan kebenaran firman Allah. Terima kasih. Yang dilakukan bukan apa yang Alkitab katakan, cuma rajin. Kalau kita mau bilang dia tidak Kristen, dia pun nama Lukas. Tapi kalau kita mau bilang dia Kristen juga, suruh dia buka Injil Matius, dia buka di kitab Kejadian. Ada model kayak begini. Ya. Jadi orang Kristen yang tidak mengerti, jangan lagi ngomong soal yang lebih dalam. Suruh buka Alkitab salah. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini Kristen model begini, ini Kristen berat. Kristen yang model begini saudara banyak di dalam kekristenan. Ya. Satu, rajin gereja tapi tidak paham kebenaran. Satu, mulut komat kamit tapi hati jauh. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, Kristen tipe yang ketiga ini, Matius 23 ayat 15. Saya mau lihat ayat itu saudara. Matius 23 ayat 15. Ya, tampilkan. Oke.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Jadi saudara lihat, sudah jadi Kristen tapi kok jadi orang neraka dikatakan, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara lihat, jadi dikatakan dalam ayat ini, dia ditobatkan untuk menjadi penganut agama. Jadi ini sekarang ketiga, ini Kristen agamawi. KTP-nya Kristen. Kalau ditanya agamamu apa? Kristen. Tapi kita tidak pernah lihat dia datang gereja. Kalau yang tadi itu rajin gereja tetapi tidak tahu kebenaran. Kalau ini satu, dia jadi cuma Kristen tapi tidak pernah muncul dalam gereja. Tidak pernah. Dia hari kebaktian itu tahun baru, Natal, Paskah. Saudara, ada Kristen model begini. Jadi Kristen ini saya sebut dengan kristal, Kristen Natal. Itu Natal baru dia muncul. Begitu orang subakar kue kobabo, hari itu dia cepat datang gereja. Lagu Natal mulai putar. Nah itu dia, ini Kristen model kayak begini. Ini hanya agamawi saja. Ya saudara. Atau saudaraku, dia Kristen agamawi ini juga biasa. Orang-orang Kristen yang kelihatannya Kristen, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan itu cuma tempelan. Nah itu ada model kayak begini. Jadi saudara, orang kayak begini ini Kristen agamawi. Jadi saya ulang, satu, Kristen liturgi itu rajin menyanyi, rajin memuji Tuhan, tapi hati jauh dari Tuhan Allah. Yang kedua, Kristennya saudaraku, Kristen rutinitas, rajin giat mau mati, tetapi tidak mengerti apa-apa firman Tuhan sampaikan jadi sudah paham. Yang ketiga, Kristen yang model kayak begini, Kristen agamawi. Yang keempat, saudara yang diberkati Tuhan, Kristen yang keempat adalah Kristen yang saya sebut dia memperalat Tuhan. Jadi Tuhan itu dijadikan sesuatu. Perhatikan Matius 16, tampilkan ayat itu. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 16, lalu ayat 19. Matius 16 ayat 13 sampai 16, lalu ayat 19. Mari kita baca ya, sahut bersautan, saya 13 terlebih dahulu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus itu? Silakan next ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Perhatikan, jadi waktu Yesus tanya siapakah aku ini, mereka tidak bilang Yesus engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Tidak, yang mereka jawab adalah Yesus, kami tahu bahwa kau itu adalah seorang yang seperti dengan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan kau itu seperti Elia, ada juga yang mengatakan kau seperti Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Jadi mereka tidak mengakui sama sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah model kayak Yohanes Pembaptis, hanya anggap Yesus itu sama seperti Elia, Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. Dan Kristen begini juga masih banyak. Kristen begini juga masih banyak. Kristen yang memperalat Tuhan. Saudara yang diberkati, kenapa mereka sebut bahwa Yesus itu sama seperti Yohanes Pembaptis? Karena mereka lihat Yesus juga membaptis sama seperti Yohanes. Kenapa mereka berkata Yesus itu seperti Elia? Karena Yesus seringkali mujizat. Kenapa mereka katakan Yesus seperti Yeremia dan para nabi yang lain? Karena Yesus seringkali berkhotbah dan menyatakan kebenaran. Nah saudara yang diberkati Tuhan, banyak Kristen juga begitu. Kenapa kamu jadi Kristen? Ya saya percaya Yesus. Kenapa saya percaya Yesus? Ya karena saya sudah dibaptis di gereja, karena saya sudah studi, karena saya sudah makan perjamuan kudus. Percaya model kayak begini, itu hanya percaya memperalat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, ada orang Kristen, kita tanya kenapa kau jadi Kristen? Kenapa kau masuk gereja? Yang mau bilang apa? Lebih sakit mau mati.
menondakan doa kas beta. Begitu dong pulang beta langsung sembuh. Jadi beta pergi gereja. Pertanyaannya, kalau lu sakit pulang lu pergi gereja lagi? Makanya Kristen model ini memperalat Tuhan. Banyak orang Kristen jadikan model kayak Elia dan juga Yeremia. Jadi saudaraku, hanya waktu-waktu tertentu saja mereka butuh Yesus. Mujizat ada, Yesus ada. Mujizat tidak ada, Yesus kamu. Saudara, membutuhkan Yesusnya pada waktu-waktu tertentu. Kristen seperti ini adalah Kristen yang memperalat Yesus. Minta maaf kalau saya khotbah, saya harap jangan keluar masuk ya. Sangat mengganggu, apalagi di depan. Saudara, ya, karena saya sedang bicara firman Allah. Saudara, jadi tak usah hormati saya, tapi hormati kebenaran. Amin. Saya mau tanya, kalau bupati ada omong, saudara keluar masuk? Saudara, ya, tapi ada banyak orang suka menghargai kebenaran. Itu saudara. Hari ini sudah dengar ini, saya sedang menyampaikan 4 tipe. Ya, Anda di tipe mana? Masih tinggal 1 tipe. Ya, ingat, tipe mana ini? Jangan sampai model kayak tipe yang rutinitas saja datang gereja. Saudara, jangan sampai kita jadi Kristen tipe hanya agamawi. Kristen cuma liturgi. Kristen cuma, saudaraku, jadi Kristen yang model kayak ayat tadi ini yang kita baca, memperalat Yesus. Kalau napas semua mati satu-satu, penyakit kanker, Yesus. Nah, model kayak begini nih, kalau saya Tuhan Allah lu suruh berangkat lebih dahulu. Ya sudah, hanya ingat baik, karena ada banyak orang memperalat Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan Allah, tidak memberi hidup kepada Tuhan. Ini bukan Kristen beriman. Kristen yang beriman, sekali lagi, dia bukan hanya sekedar jadi Kristen masuk gereja. Dia bukan hanya sekedar jadi Kristen yang hadir di kebaktian menyanyi. Dia bukan hanya tercatat sebagai anggota gereja Masih Injil di Timur, jemaat apa namanya di sini. Bukan hanya itu, saudara yang diberkati Tuhan. Bukan hanya itu, bukan hanya memperalat Yesus. Waktu kita susah kita cari Yesus, waktu kita sakit kita cari Yesus. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Dia, dan Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu orang Kristen yang beriman, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau saudara beriman, tapi saya ulang, model kayak 4 tipe tadi, itu bukan Kristen beriman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu hari majelis pergi pelayanan di satu daerah yang tidak ada lampu. Ya, tidak ada lampu. Bapak tua jalan ini menuju ke itu tempat gelap gulita. Saudara, modal hanya senter. Tapi hari itu dia lupa, saudara, senternya dia tidak ganti baterai, masih pakai senter baterai, bukan senter cas. Jadi saudara, begitu dia jalan, mulai sekitar perjalanannya itu makan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, dia mulai berangkat sudah sore, saudara. Ya, matahari sudah mau terbenam. Jadi begitu saudara matahari terbenam, dia kasih nyala senter. Begitu dia kasih nyala senter, saudara yang diberkati, senter itu nyalanya sudah redup-redup. Tapi dia sudah berjalan 1/2 jam perjalanan dari tempat. Mau balik belakang, mau ganti baterai, takut terlambat. Ibadat berlangsung tinggal 1 jam lagi, saudara yang diberkati. Nah, perjalanan masih 1 jam lagi. Karena itu saudara, dia bilang, aku paksa berjalan. Ya, meskipun nanti ini senter mati, beta tetap harus paksa berjalan. Dia jalan lebih cepat, sudah. Sambil dia juga nyanyi lagu yang tadi saudara nyanyikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Dia menyanyi semangat, saudara. Tapi begitu jalan tidak lama, senter juga mulai lama-lama cahaya mulai hilang. Ya. Akhirnya saudara, cahaya lampu di senter itu mati. Begitu mati, saudara yang diberkati Tuhan, dia sudah kesulitan, tapi dia ingat lagu firman pelita bagi kakiku. Akhirnya saudara, dari jalan serta Yesus pindah ke lagu
firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya saudara, jalan sambil menyanyi, itu lagu dia bolak-balik terus saudara. Nah, tanpa dia sadari saudara, jalan karena sempit, licin saudara, karena waktu itu baru habis saja hujan, maka bapak tua terpeleset. Dan begitu terpeleset saudara, kakinya langsung menuju ke seberang, dan ternyata di seberang itu jurang, dan dia jatuh. Begitu dia jatuh saudaraku, dia langsung teriak, Tuhan tolong. Begitu dia teriak Tuhan tolong, tiba-tiba dia pun tangan satu gae kena akar pohon. Dia pegang, lalu dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Ya, memang Tuhan tahu anak-anaknya yang mau pergi melayani. Karena Alkitab berkata, sekalipun engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Dia kutip ayat ya saudara. Saudara ini berkati Tuhan. Tapi begitu saudara lama kelamaan dia rasa capek. Karena saudaraku ini kalau dia begini terus bagaimana, dia berusaha naik tapi tidak bisa. Saudara gelap. Akhirnya saudaraku dia teriak. Begitu dia teriak juga, dia ada di tengah hutan dan itu jalan sepi, tidak ada orang sama sekali. Kampung masih jauh. Terakhir dia hanya teriak kepada Tuhan, Tuhan kirimkanlah pertolongan buat saya. Saya ini hamba-Mu Tuhan. Begitu dia teriak begitu saudara, Tuhan bicara kepada dia. Itu orang namanya Octavianus, lahir bulan Oktober, tidak tahu tanggal berapa. Saudara yang diberkati Tuhan, langsung suara dari langit, Okto, ya Tuhan, Engkau mendengarkan aku hamba-Mu. Ya, Okto jawab begitu saudara. Lalu Tuhan, apa yang Engkau mau katakan? Apakah Engkau mau kirim orang datang atau malaikat-Mu yang Engkau kirim? Tuhan jawab, tidak Okto, Tuhan. Kenapa? Saya sendiri yang akan turun tangan. Tuhan bilang, sudah. Waduh, Okto bilang, terima kasih Tuhan, Lu memang sayang beta. Ya sudah. Tapi Tuhan bilang begini, Okto, karena itu lepaskan tanganmu sekarang, saya siap gendong engkau. Lalu Okto bilang begini, Tuhan jangan main gila, oh. Tuhan jangan main gila. Ya saudara, Okto tidak berani. Tuhan bilang, lepas Okto, ini Tuhan yang ngomong. Lepas, kita gendong lu. Tuhan, ada 2 orang mesti kici-kici semua. Satu mas TK, satu SD. Tuhan jangan, Tuhan ada istri cuma semuda. Ini kalau mau mati dia nikah ulang Tuhan. Okto sudah mau saudara. Okto tidak mau, padahal dari tadi sudah lihat jalan menyanyi serta Yesus. Waktu saudaraku lampu mati, nyanyinya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Begitu jatuh teriak Tuhan Allah, Tuhan tolong. Tapi sekarang Tuhan bilang lepas tangan. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi Okto tidak mau lepaskan tangan. Akhirnya saudara, Okto kecapean. Karena sudah tidak melepaskan tangan, Tuhan bilang, sudah saya tidak tolong kau lagi, saya pergi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Okto mulai dari tangan kiri, tangan kanan pindah tangan kiri, tangan kanan pindah tangan kiri, tangan kanan pindah tangan kiri. Dan saudara, akhirnya tidak lama kemudian fajar mulai muncul. Fajar mereka, saudara, fajar muncul pagi hari saudara. Begitu pagi hari saudara yang diberkati Tuhan, Okto begitu kaget. Kenapa? Karena jarak antara tanah dengan Okto cuma 1 jengkal. Padahal cuma begini. Makanya Tuhan bilang lepas lu pun tangan. Kalau lepas turun, nah sampai. Tapi Okto paksa diri hanya bergantung aja cuma dia. Dia gantung begitu. Setengah mati. Akhirnya Okto pagi saudaraku, waktu pulang Okto jalan model kayak ayam penyakitan. Karena ini dong bangka semua. Banyak Kristen yang bilang saya beriman kepada Tuhan. Banyak Kristen yang berkata saya percaya Tuhan. Menyanyi juga lagu puji-pujian model kayak Okto. Tahu dia pun paham apa? Taruh sendiri. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ya, Okto ndun kok. Okto siapa ya? Pah kok. Ya taruhlah saudara yang diberkati Tuhan. Tapi Kristen model begini adalah Kristen yang tidak beriman. Beriman itu berarti menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu harus beriman.
kepada Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan itu hidup di dalam iman. Dan iman yang seperti ini akan mengalahkan dunia. Amin. Saudara lihat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4. Saudara yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 4 tampilkan. Oke, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sampai situ. Perhatikan, semua yang lahir dari Allah, bukan lahir lagi dari manusia. Iman itu membuat saudara lahir dari Allah. Ingat itu. Karena saudara waktu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Anda menjadi anak-anak Allah. Waktu Anda berserah kepada Tuhan, Anda bukan lagi anak yang hanya sekedar dilahirkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi